Pernahkah Anda pada saat mengajar, murid terlihat letih, lesu, kurang bergairah, menguap, dan sebagainya? Kondisi seperti ini bisa saja terjadi, dan banyak faktor yang bisa menyebabkannya. Mungkin bisa saja masalah di rumahnya, masalah dengan orang tuanya yang kemudian dibawa ke sekolah. Mungkin juga pergaulan dengan lingkungan di rumahnya, atau mungkin lingkungan di sekolahnya dengan teman sebayanya. Persoalan-persoalan seperti ini bisa saja menjadi salah satu faktor dari mengapa banyak murid yang kemudian merasa bosan di kelas itu, atau letih, kurang bergairah, dan sebagainya. Tetapi, pada saat Anda mengajar pada hari itu, sebagian besar terlihat letih, lesu, mengantuk, bosan, dan sebagainya, maka inilah saat yang tepat bagi Anda untuk mengevaluasi cara mengajar Anda. Baik, mari kita bahas bagaimana cara mengajar agar murid tidak bosan dan pembelajaran Anda semakin menyenangkan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang pengajar, baik itu guru maupun dosen, yang bisa dilakukan agar pembelajaran itu semakin menyenangkan, timbul gairah belajar, murid tidak cepat bosan. Sebagaimana dilansir oleh Open College Australia, ada beberapa cara. Yang pertama, caranya adalah temukan hal baru dalam pembelajaran Anda. Guru tidak hanya sebagai sumber informasi utama dalam konteks pembelajaran di kelas ya. Anda juga bisa mengajak murid untuk bisa menemukan informasi secara bersama-sama di kelas itu. Pengalaman saya ketika mengajar kewirausahaan, saya tantang untuk memikirkan ide atau peluang bisnis apa yang bisa mereka lakukan dan kemudian bisa mereka create di dalam kelas pada saat itu juga. Dan itu mereka saya minta untuk menuliskan ide atau peluang bisnis tersebut. Dan setelah itu tentu saya minta untuk mempresentasikannya. Dan ini hasilnya luar biasa. Dari beberapa mereka yang saya minta untuk mempresentasikannya itu, ada yang menjelaskan, "Pak, di rumah saya itu banyak tumbuh tanaman bayam di pekarangan rumah saya. Saya berpikir, Pak, kenapa tidak saya manfaatkan tanaman bayam itu, saya bikin suatu olahan yang mungkin menyenangkan bagi kalangan anak-anak muda. Yaitu saya bikin keripik bayam, Pak." Oh iya, itu bagus sekali tentunya. Kenapa kamu memikirkan ide tersebut? Ya karena daripada tidak saya manfaatkan bayam di rumah saya ingin menghasilkan sesuatu yang bernilai. Saya bikin keripik bayam, kemudian saya bisa Pak mengolah keripik bayam itu yang kemudian hasil olahannya itu bisa saya bawa ke sekolah. Bahkan kalau diizinkan bisa saya titipkan di kantin sekolah. Dan teman-teman di sini Pak, beberapa atau sebagian itu bawa bekal dari rumah. Tidak ada salahnya kan kalau kemudian saya tawari mereka keripik bayam buatan saya sebagai pelengkap mereka santap sarapan pagi atau makan siang mereka. Ini tentunya hasil atau ide peluang yang luar biasa dari mereka dari menemukan hal baru bersama di dalam suatu kelas itu. Itu yang mereka pikirkan. Jadi saya apresiasi ide tersebut. Bahkan dia berpikir sebelumnya, "Pak, tidak apa-apa lah untuk pemulaan, kalau boleh nanti saya bikinkan tester terlebih dahulu." Wah, ini mereka dari menemukan hal bersama, hal baru secara bersama-sama, mereka kemudian berkembang ide bisnisnya, kemudian mereka muncul dalam pikirannya peluang-peluang bisnis yang bisa mereka create. Ini suatu nilai ekonomis yang bagus kalau bisa sahabat edukasi juga bisa terapkan di dalam kelas atau dalam pembelajarannya. Yang kedua yaitu buat siswa penasaran. Ketika saya memberikan framing mengapa sedikit sekali orang-orang Indonesia yang memiliki mental wirausaha, mereka tidak langsung saya berikan jawaban intinya, tapi saya kemudian bercerita pada mereka bagaimana pada saat atau sekitar abad 14-15 bangsa Eropa keliling dunia, bahkan sampai kemudian singgah menemukan Nusantara, Indonesia saat ini. Kemudian apa kaitannya dengan mental wirausaha? Nah, inilah pentingnya guru untuk memperluas wawasan. Dia harus berani untuk bisa mengembangkan zona nyamannya, memperluas zona nyamannya dengan belajar banyak hal. Untuk bisa apa? Sering saya katakan agar bisa kemudian mengelaborasi materi pembelajaran tersebut menjadi semakin menarik dan semakin hidup. Nah, itu yang saya lakukan dan mereka semakin fokus mendengarkan apa yang saya sampaikan dan mereka penasaran, "Pak, kemudian bagaimana? Apa kelanjutannya?" Mereka fokus dan rasa penasaran mereka
untuk mendengarkan cerita itu sampai selesai dan sampai kemudian menemukan jawaban yang sesungguhnya. Mengapa kemudian bangsa Indonesia atau orang-orang Indonesia ini masih sedikit yang memiliki mental wirausaha. Dan yang ketiga yaitu tunjukkan kepedulian kepada siswa. Penelitian menunjukkan bahwa membuat siswa itu tersenyum, membuat siswa itu tertawa, senang, ya, itu merupakan salah satu bentuk kepedulian kepada siswa. Dan saya yakin teman-teman sahabat Aura Edukasi paham mengenai hal ini dan bisa membuat suatu suasana di dalam kelas itu semakin menyenangkan dan membahagiakan bagi mereka. Yang keempat yaitu libatkan siswa dalam proyek. Pengalaman kami ketika di sekolah kami mengadakan proyek mentoring kewirausahaan, siswa kami libatkan untuk terlibat aktif di dalam kegiatan itu, tapi tidak hanya terlibat aktif, mereka juga kami berikan penugasan terkait dengan apa yang kemudian mereka dapatkan dari kegiatan tersebut, pengalaman apa yang mereka dapatkan, dan mereka saya minta untuk menuliskan, dan hasilnya kemudian tentu akan dipresentasikan. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Hampir semuanya terlibat aktif dan menyelesaikan proyek itu dengan baik. Dan ini juga menjadi salah satu cara yang luar biasa, cara yang betul-betul efektif untuk bisa melatih kemudian skill mereka, melatih kecakapan mereka, melatih psikomotorik mereka. Yang kelima yaitu hindari kebiasaan monoton. Nah, ini penting untuk guru. Mengapa kami menghimbau kepada guru-guru ketika dalam suatu pembelajaran agar kemudian bisa memberikan semacam variasi. Variasi itu bisa dari memodifikasi pembelajarannya seperti apa, kemudian menggunakan media pembelajaran, atau kombinasi model. Dan salah satu langkah yang juga efektif adalah sesekali guru itu juga perlu memberikan ice breaking 5-10 menit saja dalam satu sesinya itu. Ini terbukti efektif agar kemudian pembelajaran itu tidak monoton dan suasana kelas menjadi lebih hidup. Yang keenam yaitu review materi pembelajaran yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, ingat bahwa dalam review materi pembelajaran yang telah disampaikan sebelumnya ini bukan berarti kemudian guru mengulang materi pembelajaran yang telah disampaikan, tapi lebih kepada meninjau ulang. Adakah mungkin poin-poin yang terlewatkan sebelumnya yang belum disampaikan? Atau mungkin adakah penekanan-penekanan khusus pada bagian-bagian atau materi-materi atau sub-sub yang dirasa sulit dan belum dikuasai siswa untuk kemudian dibahas kembali. Yang ketujuh yaitu ganti pembelajaran dengan percakapan. Ini sangat bagus untuk membangun kedekatan antara guru dengan siswa. Sesekali buat pembelajaran itu tidak seakan-akan hanya guru yang memberikan ilmu, mentransformasi ilmu, tapi di sini adalah lebih kepada obrolan ringan, santai, tapi juga berkaitan dengan materi. Pengalaman yang saya lakukan adalah ketika saya menceritakan kisah seseorang atau figur yang sukses membangun bisnis dari nol. Saya menceritakan sampai selesai, kemudian saya minta untuk menanggapi cerita saya tersebut. Hasilnya luar biasa. Mereka begitu fokus mendengarkan apa yang saya berikan, mereka terbangun rasa penasarannya untuk mendengarkan cerita tentang figur orang yang sukses membangun bisnis dari nol sampai akhir, sampai kemudian sukses, ya. Dan mereka kemudian saya minta untuk berpendapat, dan mereka berpendapat. Pendapat mereka tidak ada yang saya salahkan. Dan ini luar biasa, ini bagus untuk bisa melatih psikomotorik mereka dan kecakapan verbal mereka. Dan tidak hanya itu, ini juga dapat melatih siswa untuk berpikir kritis. Yang kedelapan yaitu cobalah sesekali bertukar peran. Jadi sesekali guru, ini juga pernah saya lakukan, saya berada di bangku siswa, saya berada duduk di dekat siswa, dan saya minta perwakilan atau beberapa siswa bergantian, saya minta untuk di depan untuk mengajar, menggantikan posisi saya. Dan kalau Anda berhasil, ini juga cukup bagus untuk menghidupkan kelas dan menjadikan suasana kelas Anda semakin hidup dan terbangun chemistry yang kuat antara seorang guru dengan siswanya. Yang kesembilan yaitu pahami tugas murid. Kenapa ini penting? Terkadang ada guru yang ketika mengajar dan kemudian berikan suatu tugas, dia tidak memperhatikan bagaimana kondisi siswanya. Dia pokoknya memberikan tugas yang cukup banyak bahkan dengan waktu yang cukup singkat. Dan terkadang tanpa dia sadari, murid itu mengeluh. Murid itu merasa, kok tugasnya begitu banyak? Belum menyelesaikan tugas yang itu, sudah ketambahan tugas yang ini. Dan terkadang kalau itu tidak disadari oleh guru, tidak dirasakan oleh guru, justru akan membuat kondisi psikis siswa itu juga akan merasa terganggu. Mental mereka juga akan merasa terganggu dengan beban tugas yang begitu banyak yang mereka kerjakan. Dan justru mungkin hasilnya tidak akan maksimal. Ketika saya di lapangan, di kelas, berikan suatu project gitu,
kepada siswa, karena bidang saya di bidang bisnis, entrepreneurship, terkadang mereka ada yang angkat tangan, "Pak, mohon maaf, bisakah kemudian kami diberikan kelonggaran waktu?" Karena alasannya ya banyak yang harus dikerjakan, tugas yang lain. Ya, saya tidak menolak itu. Oke, silakan. Bahkan saya bertanya balik, kapan kiranya kalian sanggup untuk menyelesaikan proyek tersebut? Mereka kemudian mengatakan hari ini. Oke, tidak ada masalah. Nah, hal-hal seperti ini perlu juga diperhatikan oleh guru. Tapi ingat, tetap dengan mengedepankan nilai-nilai kedisiplinan. Oke. Yang ke-10 yaitu tertawakan lelucon siswa. Ada kalanya pada suatu sesi membuat seisi kelas ya, itu kemudian entah karena ulah seorang siswa atau beberapa siswa itu kemudian menjadi tertawa. Ketika Anda sebagai seorang guru melihat itu memang sesuatu yang lucu, tertawalah bersama siswa itu. Ikutlah tertawa atau tersenyum jika memang itu lucu. Tapi ingat, perlu diiringi juga dengan nasihat-nasihat kebaikan. Jangan sampai kemudian lelucon, kemudian ada sesuatu yang membuat tertawa itu, jikalau di sana ada sesuatu yang mungkin kurang benar, kurang beretika, maka sebagai guru adalah kita memberikan nasihat untuk meluruskan itu. Tertawa, tersenyum, itu perlu dilakukan untuk mengkondisikan kelas menjadi lebih rileks, lebih fleksibel, lebih nyaman. Tapi perlu diingat, ada batasan-batasan di mana agar tertawa, agar tersenyum itu tidak menjadi sesuatu yang negatif, tapi justru menjadi sesuatu yang bernilai ketika ada pesan, ada nilai-nilai yang mampu guru berikan pada saat peristiwa itu terjadi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.